Halo teman-teman pecinta bola plus 62. Ini adalah episode spesial untuk kemana arah PSSI setelah KLB. Kita berikan tepuk tangan dong yang rame dong. Tapi di depan gue mukanya kayaknya serius-serius. Langsung aja gue pengen kenalin teman-teman, orang-orang yang cinta sama sepak bola Indonesia. Gue nggak tahu happy apa enggak, tetapi karena kita pengen ngobrol hari ini ya. Di studio R66 Media ada Kang Jalu atau lengkapnya Kang Doni Setiabudi, calon ketua umum PSSI yang kemarin juga hadir di lokasi pemilihan KLB. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah Kang. Damang Pak. Oke. Di sebelahnya Caketum. Caketum PSSI saya. Henry Satrio, pengamat bola. Enggak, pengamat politik. Dan lo di mana bro? Lo pernah jadi apa? Ketum? Oh, ketua umum sepak bola Indonesia juara. Itu masih tuh. Wih. Itu SIJ. oh, tahu kalau orang bola mah. Iya. Berarti gue bukan orang bola. Ya udah biar nggak kelamaan. Ada Bung Toel, Tommy Welly. Ya. Apa kabar Bung? Kabar baik, pengamat politik. Politik. Kembali. Ini jelang KLB berapa konten kita Bung ya ngomongin KLB Bung. Ini mudah-mudahan bukan konten terakhir juga ya. Dan, emang kita bikin buat menjaga lah ya marwah sepak bola Indonesia. Sebelahnya ada Bung Emerson Yunto, kalau di Twitter Buya Eson, kemudian aktif lama di ICW, kemudian sekarang divisi integritas juga. Calon direktur LIBB. Karena statusannya pakai batik kan? Batik, makanya agak rapi. Jadi bukan Liga Indonesia baru, Liga Indonesia babak belur. Dan juga karena kecintaannya pernah inisiator SOS, Ya, Save betul. for Save for Soccer. Soccer, ya. Thank you Bung udah datang. Siap. Last but not least, Caketum yang gagal mendaftar. Yoi. Mamat Al-Katiri. Apa kabar Bang? Gak baik. Gak baik-baik amat. Jujur kalau lagi gak baik, dia bilang gak baik. Iya, Lagi sakit punggung. Lagi sakit punggung. Iya. Gara-gara KLB, gara-gara Juventus. Enggak, Juventus. Kadang semalam Juventus draw, salah tidur saya. Dalam posisi. Bung, setuju nggak kalau ini KLB ini gara-gara lu sebenarnya Bung? Kok bisa? Ini kan konten lo sama Koci nih. Gimana caranya, gue ingat tuh pertanyaan lo ke Koci, gimana caranya menyelamatkan sepak bola Indonesia? Jawaban Ya. Koci adalah RI1. Tapi itu udah pas itu, oh iya itu sebelum, masih SEA Games waktu itu. Iya, lu nih gara-garanya nih. Iya kita cenayang memang. Melihat sepak bola Indonesia ke depan karena gampang tertebak. Udah tahu ke situ-situ aja. Gak ada perubahan. Teman-teman, gimana kalau biar lengkap nih informasinya, gue kepengen ke Kang Jalu dulu. Kang Jalu, Siap. ceritain Kang. Kan Kang Jalu ada di forum KLB. Ya, betul. Awalnya kita kira smooth Kang. Ya. Kan Pak Erik menang mudah lah bisa dibilang kayak gitu ya. Ya. Dominan dan seterusnya. Tiba-tiba abis itu ada Cawaketum, nah dispute, rame, minta diulang dan seterusnya. Ceritain Kang. Ya, awalnya memang waktu opening sih masih smooth lah ya, masih enak. Ada beberapa sambutan dari para pejabat yang hadir. Kemudian ketika pemilihan ketua umum pun masih enak. Karena saya berdampingan dengan Pak Erik, Pak Mas Arief, dengan Pak Lanyala. Kita masih ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi ketika Pak Erik memang diputuskan memang jadi pemenang, itu masih relatif, malah kita menghitung jam kayaknya ini cepet nih. Karena yang diprediksi itu yang susah memang ketua kan awalnya gitu. Takutnya ada 2 putaran atau ada persaingan atau apa. Kebalik. Ternyata lancar. Nah, ketika pemilihan wakil ketua, itu awalnya lancar. Gitu. Awalnya lancar, sudah mau ketok palu, ada interupsi dari voter. Jadi ada beberapa voter yang memilih calon wakil ketua, tapi suaranya tidak ada. Bisa gitu ya? Iya, gitu. Nah, akhirnya saya dengan beberapa teman yang lain menanyakan informasi kebenarannya kan. Ternyata memang ada beberapa voter yang memilih si A, si B, si C, itu tidak ada suaranya hilang. Para voter meminta KP untuk membuka lembar suara. Dibuka nggak? Enggak. Oh, dibuka. Ketika tidak mau dibuka, makin marah lah ini voter. Wah, ini apa ini manipulasi, kebohongan atau apapun istilahnya, makin marah kan. Nah, sampai Pak Iwan Bule juga turun tangan ke situ kan, menengahi lah. Kemudian dari FIFA juga ada, akhirnya diambil jalan sesuai keinginan para voter, melakukan pemilihan ulang untuk
waketum yang kedua kan. Nah setelah dilakukan pemilihan, ada perubahan komposisi pemenang. Putaran pertama itu yang menang itu Pak Yunus Nusi, kemudian Pak Zainuddin Amali sama Ratu Tisha. Ketiga. Betul, karena cuma 2, jadi yang ditetapkan Pak Zainuddin sama Yunus Nusi. Gitu. Tapi ketika protes di putaran kedua, hasilnya berbeda. Tisha yang nomor 1, Yunus Nusi nomor 2, Pak Zainuddin Amali nomor 3. Iya. Kaget juga kita. Saya pribadi juga kaget. Wah, Pak Menpora kalah ya. Gimana PSSI nanti ke depan? Itu pribadi saya kan. Wah, Kang, gue potong Kang. siap. Emang kenapa kalau Menpora kalah? Iya, kenapa Kang? Jangan marah dulu, jangan marah Enggak, dulu. gue nanya emang kenapa kalau Menpora kalah? Ya. Kayaknya ambil marah gitu. Kan pandangan pribadi. Pandangan betul. Jadi sebetulnya tidak ada masalah karena namanya juga perlombaan, ada menang ada kalah. Tapi kan kadang-kadang juga kita harus berpikir sedikit memakai logika bahwa itu yang mengikuti konstelasi adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi nggak boleh kalah. Bukan nggak boleh kalah gitu. Aneh kalau kalah. Betul, aneh kalau kalah gitu kan. Dan saya juga melihat raut muka beliau seperti tidak senang dengan keadaan seperti itu. Karena bagaimanapun ketika putaran pertama dia menang, itu kan wartawan apa-apa juga sudah mengucapkan selamat, di media sosial juga sudah cukup rame gitu kan. Artinya ya kalau secara pribadi mungkin ada rasa malu juga pasti kan ada. Nah, setelah ada keputusan itu, sudah ketok palu itu. Tiba-tiba datang Pak Yunus Nusi dengan beberapa orang melakukan interupsi. Bahwa saya Yunus Nusi dengan bla 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 mengatakan mengundurkan diri. Ramai lagi tuh. Gitu. Nah, kalau pribadi saya kalau mau mengundurkan diri kan Dari awal ya. harusnya dari awal gitu kan. Nah, saya sempat ngobrol dengan beberapa Berarti exco. bukan mundur, dimundurkan atau terpaksa mundur itu. Saya pikir ada deal-deal politik. lah What's di situ. deal? Gitu. Apalagi menyangkut temannya Bung Toel. Ya. Kalau dalam sepak bola nggak ada deal-deal politik, Adanya. diselengkat. Wih, diselengkat. Kang Jalu nih bukan orang baru di sepak bola, udah ada karyanya begitu kan. Tapi di kontestasi pemilihan PSSI kan Akang tadi cerita, gue baru nih masuk, suasananya begitu. Apa opini lo? Kok ternyata begini? Kok orangnya begini? Apa yang bisa lo ceritain? Saya ketika melihat pertama kali ikut kongres, saya langsung tersirat di pikiran saya, pantas sepak bola kita nggak maju. Kenapa Kang? Ngeliat apa di situ Kang? Kongresnya juga selalu ribut. Dan Oke. saya juga selalu melihat bahwa ternyata yang Hamka Hamzah bilang bahwa 70% orang politik ya memang betul gitu. Makanya handset kita taruh sini Kang. Iya. lanjut. Udah kali. Jadi Pengamat bola Bang Insan. Pengamat bola apa? Jadi di situ Gitu. saya lihat memang dari awal juga memang agak susah ya. Saya kritisi yang pertama pemilihan KP. Pemilihan KP aja kan memang sudah salah. Karena statuta PSSI kan mengatakan bahwa KP itu harus independen. KP itu Komite pemilihan ya Betul. biar publik tahu. Itu harus independen, bukan orang klub, bukan orang yang punya koneksi terhadap PSSI, kepentingan itu harus- Penjabatan eksekutif di Ya. Asprof misalnya juga. betul. Atau Itu harus jabatan operasional ya eksekutif Betul. di klub. itu nggak boleh gitu. Tapi itu tetap dilanggar. Gitu. Nah kemudian kemarin juga sempat rame-rame ya obrolan saya dengan Pak Erik, Mas Arief dan Pak Lanyala bahwa ya kalau Pak Lanyala juga kadang-kadang saya salut. Beliau berani tegas. Ada beberapa orang yang dia tunjuk-tunjuk bahwa wah ini nih mafia bola ada di sini, mafia bola ada di. Saya cuma berpikir Anda ini gitu kan. Sebetulnya Indonesia juga selain butuh figur Pak Erick Thohir juga butuh figur Pak Lanyala gitu. Sebelum ke yang lain, lo kapok nggak Kang ikutan? Enggak lah, kalau saya kapok kita tidak ada kesempatan untuk merubah sepak bola Indonesia. Kita kan tidak bisa biarkan mafia bekerja terus menerus gitu mau sampai kapan gitu. Jadi kalau misalkan tahun sekarang cuma seorang Jalu, saya berharap 4 tahun yang akan datang ada 10 atau 100 Jalu yang mau ikut serta untuk merubah sepak bola Indonesia. Itu harapan saya gitu. Berarti akan ikut lagi.
Saya pasti ikut. Oh kita lawan berarti. Lo ikut teman. Lah kemarin kan emang ikut udah semua saya udah bikin loh. Tapi lo kalau nanti one day ada KLB lagi, kan ada yang doa 3 bulan Iya lagi. kemarin itu persiapannya cuma sehari. Iya. Besok kan dari awal pembukaan pendaftaran udah siap saya rekomendasi semua makan dulu Pus. Gue sebenarnya nanya Mamat untuk menghalangi dia makan buah memang. Gue tahu dia mau ngambil buah. Iya, lanjut. Emang nggak ada yang rasan-rasan atau mikir agak gimana gitu Menpora ikutan jadi waketum. Dia kan mestinya ke semua cabang. Mengayomi. Iya, kok di situ Ya, siapa tahu mau mundur. enggak, gue nanya gitu. Ya. Gue ada yang kasakusuk nggak atau semuanya memaklumi. Kalau semuanya memaklumi, ya udah. Ya wajar juga tuh. Kalau berbicara standar, memang tidak layak sih sebetulnya seorang Menpora ikut serta di konstelasi di cabur olahraganya gitu kan. Cuman kan balik lagi di ini Indonesia kan. Waduh. Bukan Konoha. Indonesia bukan Konoha. Gitu. Jadi Wakanda lagi. ya karena proses awalnya ketika sudah salah, pasti kesananya juga akan salah. Nah setiap mau ngambil buah Maksud pokoknya gua, gue jangan jahilin. dimaklumin gitu. Udah nggak apa-apa, sorry. Iya. Udah Kang Jalu udah ditawarin jadi apa sama Pak Erik? Belum ya Kang, abis ini. Makanya ini jangan tayang dulu sampai Kang Jalu ketemu. Gue sekarang kalau bro, Ya. sambil lo makan nggak apa-apa. Ini kan tadi Kang Jalu cerita ya soal ya banyak orang politik, banyak juga orang senior tanpa dikotomi senior junior ya. Ini juga kan netizen juga nih banyak nih. Gue nggak tahu ya teman-teman tadi sempat capture apa enggak. Kan bingung ya, misalnya one day Menpora ngundang misalnya federasi. Nah salah satunya kan PSSI. Itu kan gimana tuh ya nanti ya milih kursi Undang yang diri mana? sendiri. Ya, makanya itu yang gitu-gitu kan Kamu, gimana ya? saya undang kamu ya untuk acara Menpora gitu. Kemarin kan sudah terjadi. Iya, Kang Jalu Kemarin cerita. pada tuh. saat penutupan, yang menutup adalah waketum terpilih sebagai Menpora. Kan itu kita juga lucu juga. Kalau kemudian negara mengundang federasi nih, Menpora kan yang undang. Pak Erik nggak bisa, Ratu Tisa nggak bisa, dia sendiri gitu. Jadi maksud gue sih dari awal, kalau ini sih gue nggak nyalain orang lain apakah rasan-rasanan apa enggak kayak tadi pertanyaan gue ke Kang Jalu. Si Menporanya aja menurut gue. Ini tuh masalah tentang kepatutan men. Dia tuh gimana sih? Yang dipikirin emang udah nggak pengen jadi Menpora apa gimana tuh? Dan sekarang dia terpilih kan pasti bangga banget gitu. Nah, kalau dia Menpora masih tinggal 2 tahun. Kalau jadi waket tuh masih ada 5 tahunan, 4 tahunan Om. Nah itu makanya maksud gua itu kan masalah patut nggak patut juga. Iya kalau kongresnya 4 tahun lagi, kalau 3 bulan lagi kongres kan kita nggak tahu. Oh ada rencana gitu ya? Ada rencana KLB lagi? Itu Pak Nyala bilang kalau yang nakal-nakal, bandit-bandit itu masih ada di Exco, nggak bisa di KLB lagi katanya. Jadi Sempat dia mengucapkan itu kan. Kayaknya kayak apa kongres terbanyak itu Federasi Indonesia ya? Di antara seluruh yang di bawah FIFA, Indonesia kayaknya paling banyak. Banyak. Dikit-dikit KLB. Ya periode kan. Iya. Dan Dan belum kemarin pernah- itu kita minta pengurus yang lama mundur doang kan kejuruan. KLB-nya belum bisa diprediksi. Kayak yang sekarang terpilih kan. Ketua, wakil ketua sebetulnya bisa diprediksi. dari awal. Kalau bola kan harusnya susah diprediksi kan, Mas? Benar, Harusnya kan? benar. Jangankan itu. Tadi apa komite pemilihan? Lah, 2 minggu sebelum ditentukan aja udah beredar apa-apanya. Itu nama-nama yang menang. Dan bener lagi. Nama-nama yang menang. Gue Bong Toel pas tuh ya kita. Erik, Jainuddin, Tisa di mana kan munculnya. Iya, Jadi iya. dia balik lagi yang kayak yang tadi gitu. Jadi sepak bola ini sedemikian seksinya sehingga orang-orang tuh yang merasa bisa mengurus sepak bola itu mengenyampingkan hal-hal yang menurut gue bersifat kepatutan dan kewajaran itu. Musuhnya kan datangnya dari sana. Boleh, Pak Erik saya tahu dari zaman ketua Perbasi dia pengen banget jadi ketua umum PSSI itu. Tanyain aja Pak Erik tuh, pasti dia mengakui. Mudah-mudahan. Maksudnya memang sedemikian seksinya, tapi kan lo lihat juga dong kondisi sekarang. Gitu. Gue dari awal mengatakan bahwa sepak bola ini nggak bisa disambi, makanya dari awal-awal banget kan gue sebenarnya pendukung Pak Jalu nih sebagai ketum, karena emang nggak bisa disambi sepak bola. Makanya Pak Iwan Bule itu sebenarnya lumayan ya, kan dia nggak nyambi kan. Ya. Tuh, gimana tuh? Rupanya udah mulai berpihak. Nih. Ya kagak kan, kalau beliau udah mantan. The Man. Nggak nyambi tapi punya Chaos wakil Chaos. ketua umum. Iya. The Man. Ya, ya, The ya. Man, Pak Iwan. Harum namanya beliau. Nah maksud saya gini,
ini kan topiknya adalah Mau dibawa setelah kemana? KLB mau dibawa kemana kan. Ya emang kita mesti lihat juga nih Pak Erik gimana sekarang melibatkan para pejuang sepak bolanya. Apakah misalnya waktu itu kan dia banyak diantar seleb tuh. Ya. Apa seleb semua sekarang pengurusnya gitu ya. Ada yang pakai baju Valencia lagi, padahal ngapain ini? PSSI ya. Ya. Terus ada timnya juga dia di Exco kan, Pak Arya kan timnya Arya Pak Sinulinga. Erik. Nah kita lihatnya bagaimana ke depannya kan selama ini kan saya mengenal Dari Pak Erik 8 sebagai exco itu. lama 6 masih masuk lagi. Masih masuk lagi. 6. Cuma Dari 2 yang 8, baru. Ya. 6 baru rasa lama sebenarnya. Ya. Exco-nya tuh rasa lama. 6 dari 12 berarti 50%. Nah ini sih, Termasuk Juni Rahman. oh iya betul. Iya. Sehingga menurut gua kalau lu bicara selanjutnya gimana, ya kita lihat aja tuh Pak Erik menjadikan sepak bola sebagai apa gitu. Kalau memang jadi alat politik ya itu terbuka kesempatan itu. Mau atau tidak gitu kan. Bahkan Pak Jokowi menetapkan standar ke PSSI, keinginannya mungkin sebagai menterinya Pak Jokowi, tadi pagi Pak Jokowi bilang Asia Tenggara aja dulu megang, habis itu baru Asia. Cuma ditargetin Asia Tenggara tuh presiden. Ah itu mah juara tahun depan. Mana? Wih. Tahun depan ini tahun. Cenayang mulai ngomong lagi Yakin, nih. Mat. Ngeri nih. Mei Kamboja, Mat. Asia Tenggara apa nih? Takraw kan? Ada lagi. Oh, Bukan bola. bro. Ini lagi Kan bola juga itu takraw. Gitu. Lomba KLB kita menang kali. Bung Toel, gue kepengen tahu nih pandangan lo Bung. Dengan kondisi semua ini ya, kita udah udah ada di atas meja gitu ya. Bung Toel ngeliatnya gimana? Ini kan Esko masih sebagiannya Esko lama, bahkan yang baru konon kabarnya relasinya sangat kuat dengan yang lama dan seterusnya. Ini ada harapan apa enggak nih Bung Toel? Mau dibawa kemana nih bareng? Ya, gue ngomong serius nih. Ya oke. Wah, Dalam tataran politis. Yuk kita ambil buah yuk. Bung Toel lagi serius. KLB kan harusnya mekanisme yang mengantarkan ke arah perubahan kan. Mekanismenya KLB. Ya. Tapi misalnya isu awal yang ditebar oleh dua kandidat, ya termasuk ketua umum sekarang terpilih Erick Thohir kan bersih-bersih tangan kotor. Sayangnya kan kita lihat Yunus Nusi aja menang sebetulnya di wakil ketua umum. Iya, mundur. Juni Rahman juga masih masuk gitu loh. Padahal kita harus fair-fairan bahwa di kalangan publik bola atau pelaku bola kan kita tahu semua track record mereka kan. Iya. Ya. Jadi bersih-bersihnya bagaimana gitu kan, itu pertanyaan. Jadi kita harus tunggulah. Yang mencoreng juga proses mekanisme ke arah perubahannya kan itu tadi. Bahwa ada penghitungan suara yang dianggap salah. Ada proses, ada protes, ada rusuh, ada kisruh gitu kan. Berarti kan ada kecurigaan. Ada manipulasi dalam penghitungan suara. Ini kan menodai, menurut saya mencoreng gitu loh. Satu, kredibilitas komite pemilihan. Kedua, ya malu aja sebagai bangsa gitu. Ya. Karena akhirnya pemilihan ulang itu kan penghitungan suaranya pakai FIFA dan AFC. Emang kita nggak bisa ngitung suara ya mas gitu. Kan buat saya sih miris gitu loh. Nggak tahu kalau buat Mamat. Hitung suara aja harus pakai wakil FIFA dan AFC gitu. Buat Edson nih harus ngomong integritas nih Edson. Kedua, buat saya sih jadi bercanda aja gini. Di sepak bola kan VAR belum tereksekusi tuh. Di Kongres kan tereksekusi. Iya. Waktu pemilihan pemungutan suara pertama udah keluar keputusannya, Amali Yunus Ratu Tisa, akhirnya ada cek ulang tuh potensial cek gitu kan. Ada keputusan VAR di sana. Akhirnya berubah keputusannya kan. Lagi. Berubah kan jadi Ratu Tisa, Yunus Nusi dan Menpora Zainuddin Amali. Habis itu mundur pula. Kan tadi udah bilang kalau mau mundur kenapa nggak dari awal aja. Iya. Terus alasannya yang aneh. Apa itu? Alasan mundur karena saya tidak lebih baik dari Pak Zainuddin Amali. Ya udah tahu gitu, jangan maju. Di awal. Jangan maju Di awal karena yang Anda kalau merasa calon lain lebih bagus dari Anda. Iya. Wah, ini Kenapa ini, maju saya dari dukung awal mereka ya? aja, iya. Iya. Mereka lebih baik dari saya. Kenapa baru di akhir? Enggak, kalau aku menduga begini. Tadi kan Bung Hensal bilang sebenarnya nama-nama itu udah beredar. Versi yang beda yang saya terima ya. Ketua umumnya Pak Erik, wakilnya itu Pak Yunus sama Pak Zainuddin Amali. Nah skenario itu udah pas tuh di putaran pilihan pertama kan bos? Ya, Begitu. Nah kemudian ketika VAR. ada proses VAR tadi ngitung ulang. Kongres udah punya VAR. Jadi berubah Pak, kan yang tadinya harusnya Yunus dan Amali berubah jadi Tisa dan Yunus. Nah karena
mungkin nggak enak kali ya. Dia bilang apa? Ini kok nggak sesuai dengan paket. Padahal atau misalnya sesuai dengan misalnya komitmen apapun yang dibangun ya. Makanya pilihannya adalah biar si Amali itu tetap jadi waketum, ya mundur. Tapi dari tatanan negara nih, dipermalukan gak Menpora tuh? Iya dong. Iya. Apa? Artinya dia nggak tahu apa. Artinya dia nggak populer juga di kalangan sepak bola, Om. Atau gimana tuh? Atau dealnya kurang cukup? Maksud gue, Malu. dia kan Menpora ya. Maksudnya majunya ketum sekalian. Iya. Ngapain waketum? Menteri lawan menteri ya. Kalah lagi. Udah waketum kalah lagi. Di putaran kedua, bukan putaran kedua, pemilihan ulang. Ya. Dan ini hasil hibah naiknya. Belas kasihan. Iya hasil hibah kan. Iya. Hibah dari Yunus Nusi kan. Iya. Iya, masa seorang Menpora diinjak-injak kayak gitu. Yang kemudian merasa bahwa ukuran baju dan sepatunya nggak pas gitu kan? Iya, merasa wah ini karena beliau saya tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Ya udah, aduh. Jadi sebagai komika dramanya lebih lucu mana tuh KLB sama Stand up. komika? Lu bisa dapat beat Kemarin berapa ada kali yang tuh? komen gini. Bang, skenarionya gagal nih waktu pemilihan pemilihan Yang pertama, yang namanya? kedua. Enggak, yang ketiga, yang ketika beliau mundur. Ah, iya. Aku balas, lah bukannya berhasil ya? Skenarionya berhasil dong. Kang Jalu kalau dia ngomongin ngomong aja Kang. Kalau saya sih memang format awalnya melihat bahwa paketnya harusnya memang Pak Amali dengan Pak Yunus ya. Makanya Pak Itu bocoran sebelum ya KLB bocoran kan? sebelum KLB Beda. memang bocorannya itu gitu karena ya kita tahu lah beberapa juga bilang bahwa Pak Yunus itu membawa voter tuh untuk ke Pak Erik gitu kan. Nah, planning pertama itu berhasil. Iya. Cuman karena ada ya mungkin apa ya permainan yang terlalu kotor di mana ada surat suara si A tapi tidak disebut, nah itu yang jadi bermasalah. Jadi VAR-nya lah keluar di situ. Nah, ketika nanti putaran kedua ternyata berubah, yang sisanya ini tidak dihitung, diperhitungkan, tiba-tiba dia melejit sampai menjadi urutan pertama di Karena putaran nggak kedua. mungkin bisa dipotong kan? Betul. Karena dia suara paling tinggi ya. Iya. Oke. Dan Son, kalau ya. ngomong soal Menpora, Zainuddin Amali, boleh dibilang usahanya paling banyak loh. Iya, dia Paling ngumpulin. gede usahanya ngumpulin di Palembang 31 Januari sampai 2 Februari. Ya. Gede, Kota ya? sebelah barat kan. Tanggal 3 Februari sampai 5 di Jakarta. Kan FGD. Voter tengah. Iya, judulnya FGD, Impres, Impres sepak Sepertiga. bola. Tapi yang datang kan voter. Oh, iya. Itu kan Kemarin di situ juga kan Yunus ada- Nusi dompleng semua tuh, ada di situ. Belum di Bali tanggal 10 gitu loh. Kalau yang keempat yang dikumpulin mantan sama pengamat, termasuk saya diundang kan buat menyamarkan aja gitu. Berarti Oh, kalau berarti gitu terlibat. tim sukses- Bung Lawan terlibat. Bung Lawan terlibat nih. Karena kalau yang terakhir, yang terakhir honornya kecil, honornya kecil. Sesuai ini apa namanya? Satuan biaya. Nomenklatur. Nomenklatur. Satuan biaya. nomenklatur. Kalian mungkin. Karena bukan voter. Iya. Kalau di sana ada uang bensin. Oh iya, iya. Son, ada komentar gak soal KLB kemarin? Ya, lagi-lagi ini menegaskan bahwa KLB itu selalu diwarnai dengan aroma-aroma nggak sedap lah. Soal politik uang, kemudian tadi kan permainannya jelas tuh. Ketika ada proses yang menurut kita unfair, tidak sesuai dengan skenario, kemudian dipersoalkan, ya tadi akhirnya muncul nama baru kan, Ratu Tisa yang di luar skenario itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya PSSI ya terjadi politisasi lah di situ. Di luar itu kan juga harus dilihat soal isu fakta integritas nggak berjalan nih di proses-proses pemilihan ini, baik sebelum maupun sesudah. Dan kemudian kan juga wacana yang muncul soal libatin dong polisi, KPK untuk mantau tadi tuh, yang tadi isu yang soal menteri-menteri mengadakan itu kan pertanyaannya standar tuh, apakah ini sudah sesuai dengan misalnya mekanisme yang ada gitu, apakah ada udang di balik batu tadi ya, dengan misalnya memberikan transport, uang honor dan Yang sebagainya. masih di wilayahnya itu bahas tentang Impres nomor 3. Tapi betul Bang, cuman kan yang kekhawatiran banyak orang itu kan ada praktek jual beli suara secara terselubung tuh. Indikatornya Gratifikasi apa? ya, Misalnya indikatornya gratifikasi. apa? Misalnya tadi honornya yang seharusnya normal cuma mungkin 100.000, bayar kok bisa jadi berapa kali lipatnya harus dicek. Nah itu nggak muncul tuh. Di komite pemilihan juga biasa-biasa aja, nggak ada apa semangat gitu loh. Membangun proses pemilihan ini yang juga berintegritas. Nah ini yang kemudian harus juga dilihat bahwa, jadi kalau bicara soal fakta integritas itu sebenarnya bukan diminta setelah dia terpilih, Bos. Harusnya bahkan di awal tuh, baik voters, kemudian calon-calon dia ada deklarasi nih bahwa gua
tidak akan main politik uang. Atau supporter bahwa gue nggak akan terima uang. Misalnya begitu. Ada nggak Kang Jalu? Nggak Fakta ada. integritas. Kalau fakta integritas nggak ada. Enggak ya, termasuk itu kan, apakah ada check and recheck, ada undang-undang negara yang dilanggar atau tidak, itu kan jelas ada sebetulnya. Nah kemudian nampaknya para peserta kongres ini semuanya memaklumi itu. Bahkan menurut gue ada kesedihan juga. Ini kan KLB gara-gara Kanjuruhan kan. Iya. Ya. Tapi kemarin itu terlihat sekali agak lupa mungkin dengan Kanjuruhan itu. Ya, agak apa? Lupa. Makan dulu ya, Chef. Jadi Agak lupa. Daripada salah ngomong udah makan ya. enggak gue Oh enggak ya. gue sengaja sebentar, gue sengaja memancing supaya Mamat bicara. Oh iya. Maaf, Ya, saya giliran bicara awak. di lain waktu aja. Bukan, saya jawab di lain waktu. Nah itu beberapa hal miris sih. Iya. Karena dia menteri kan. Gue gini ya, gue nggak mempermasalahkan sosok lah. Iya. Ini nggak Nanti kan- ngomongin pribadi nih. Ini nggak Iya, ngomongin nggak pribadi. ngomongin pribadi. Nggak. Ini kan kita rakyat ya. Iya. Kita kan melihat praktek-praktek yang dilakukan para pemimpin kita level menteri gitu. Sudah ada undang-undang yang menyatakan kalau menteri itu nggak boleh rangkap jabatan dengan dalam organisasi yang salah satunya dibiayai menerima. APBN. Dia nggak boleh tuh. Itu kan udah jelas tuh ada undang-undang nomor 39 kalau gua nggak salah. Kan gua bukan orang hukum nih. Itu huruf C tuh nggak salah. Nah itu ada tuh tulisannya. Nggak boleh kan, PSSI juga terima APBN kan. Kan banyak PB yang banyak PSSI ya. Nah itulah maksud saya. Enggak yang Apakah kemudian menjadi pura-pura tidak tahu atau kemudian atau berusaha untuk dimaklumi oleh semua voters? Bos, bukan cuma voters, Bos. Jangan lupa. Bosnya menteri juga diemin aja kok. Setuju-setuju aja. Karena udah izin katanya. Nah, Enggak, karena itulah maksud di gue. luar Pak Erick yang sekarang nyalonin, kan kalau kita mau runut lagi tuh, banyak nih menteri-menteri yang punya Iya. rangkap jabatan tuh, Bos. Jadi ketua umum, misalnya PASI lah, USU lah. Nah sekarang kemudian pertanyaan etikanya adalah kita mau percaya terhadap sebuah perbaikan yang dijanjikan pada saat pemilihannya Nah, melanggar banyak hal gitu misalnya kan gitu. Ya silakan pengawat politik. buat Jadi bersih-bersihnya ngambang nih sekarang. Ngambang. kan kalau tagline-nya Erick Thohir yang gue lihat di Twitter tuh, untuk Indonesia yang sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Itu tagline-nya, Om. Kan berarti harus bersih-bersih dulu. Ya. Karena kalau nggak sehat gimana mungkin berprestasi? Oh bisa. Kotor berprestasi bisa. Wah, banyak banget itu. Jupe salah satunya, Om. Bukan ya? Gak usah ya gitu. Oh, itu kejauhan. City ya. Belum terbukti, Mat. Oh iya, berarti kan. Untung Liverpool aman ya. Oh kita bakal dapat tambahan 3. Justru musibah City itu anugerah buat kita. Bahas Liga Inggris aja lebih Lebih aman juga. seru kayaknya ya. Tapi Mam, gue balik lagi ke yang kita diundang ini kan membicarakan sepak bola Indonesia nantinya mau kemana. Iya. Kalau kemudian para voters, ini kan kita nggak punya hak ya. Jadi walaupun kita bicara tentang norma, undang-undang, etika segala macam, kita nggak punya vote. Iya. Betul. Begitu votersnya menyetujui itu, Ya artinya udah. kan kita ya udah pasrah gitu kan. Kecuali ada yang ingin menggugat kepemimpinan Erick Thohir karena melanggar undang-undang kementerian itu misalnya. KLB lagi dong. Nah itu dia, kan itu bisa KLB lagi. Itu mungkin Pak Lanyala mesti dikasih tahu tuh. Ada ruang. Ada ruang ini, peluang ini. ada peluang untuk itu. Ini Mamat. Nah makanya ya gue tuh nggak ngerti gimana caranya kita ngebahas nextnya Oke. sepak bola Indonesia kalau memang awalnya ini udah ketahuannya begini-begini gitu loh Mam. Oke. Gue sih pengen Indonesia sepak bola Indonesia juara. Cuman bingung pengen ya. gue. Udah begitu. Mat, gue pengen denger. Lo kan lumayan serius ngikutin ini. Bahkan pengen coba-coba jadi caketum. Enggak coba-coba, tolong. Salah. Serius ya, sebenarnya? Serius, karena dia dapat Serius, dukungannya kan? serius tuh, bener. Serius, saya urus surat pengadilan. Satu-satunya kayaknya yang punya catatan pengadilan bersih ya. Wah, gawat. Pengadilan bersih tapi SKCK enggak ya? SKCK aman. Aman juga, oke, siap. Polres Fakfak mah sahabat. Bikin di kampung sendiri mah aman saya. Semua saya urus. Sebenarnya tujuan saya sederhana, saya tahu bakal nol suara, saya tahu. Oke. Tapi tujuan saya biar saya duduk di situ, saya bikin kaos. Di sini tuh dosa-dosa PSSI. Wah. Nah, voters-voters ini lihat gitu. Di samping juga orang-orang lama semua lihat gitu. Jadi selama KLB itu sakit mata aja. Itu aja tuh. Kalau saya nggak calon kan saya nggak bisa duduk di samping bapak-bapak, iya kan? Makanya saya calon bikin baju Kanjuruhan, PSMP,
Ya kan sepak bola aja. Apa itu PSMP? Ini pengaturan. Waktu itu udah pernah itu kan udah kebuka gitu. Logonya itu bukan mobil buatan Jerman itu bukan. Aduh. Yang PSMP dekat ya, yang itu. Karena aku lupa lawan apa. Gue ketawa aja nggak mau komentar. Tapi ngomong PSMP itu klub yang luar biasa. Bahkan ada anekdot begini. Kalau AC Milan pun, gue lucunya AC Milan. Mungkin yang ngomong orang tahun 90-an ya. Waktu zaman AC Milan jago, Arrigo Sacchi. Kalaupun AC Milan datang ke situ, katanya ke Mojokerto pasti kalah di Mojokerto. Kalah ya? Kalah katanya. Itu ada anekdot begitu. AC Milan sekalipun tuh Kak. Rossoneri ya. City dengan penggelapan duit gimana? Bisa main di sana? Guardiola. Oh, Terus apa lagi Mat yang lo mau cermatin dari KLB kemarin? itu nggak gini loh. Aku tuh kesel sebenarnya sama orang-orang yang mengeluhkan gitu bahwa apa yang terjadi sekarang. Wah ini bagus nih, ini dewa yang turun, ini Zeus atau Thor dengan palunya yang akan membersihkan. Ayolah, sistemnya masih kayak gini kita tahu gitu loh. Mau siapa? Mau Zeus, mau Thor, mau apa lagi? Apalagi apa dewa petir apa? Tapi menurutku ini teorinya teori ini mantan presiden Amerika Serikat. Roosevelt. Jadi kalau gue ingin mencapai tujuan nyebrang jembatan selamat, lebih baik gandengan sama Stalin katanya kan. Stalin pun harus digandeng gitu. Iya. Supaya selamat dari Hitler kan. Nah benar. Mas. Jadi kalau ingin selamat tujuannya apa boleh buat. Kalau itu iblis pun harus kita gandeng, kita gandeng. Iya. Yang penting tercapai dulu kali kan. Betul. Ternyata bawa iblis di dalam gimana? Kalau di gerbongnya ada iblis. Iya makanya, ya udah pastilah. Itu mah udah pasti kita masih lihat muka-muka lama berkecimpung Sekarang setengah dari pertanyaannya, exco. Kita di sini sepakat nggak? Kalau itu kemarin sah, boleh nih. Masalahnya Federal kita lah nggak itu. sepakat pun. Ya udah Kita sah nggak- Kita nggak juga. bisa gugat karena yang bisa gugat hanya voters. Nggak apa-apa, minimal kan kita di sini Berarti sia-sia bersikap. ngapain? Bersikap. Bersikap Mas. buat apa? Sia-sia. Sikap aku tuh masih sama sampai sekarang. Buat Bubarkan. AdSense. Buat AdSense. Ngapain? Ya sama aja Anda dengan pebisnis-pebisnis itu. Menjual Keluar sepak itu. bola demi keuntungan. Orang kita begadang darah habis ya. Buat itu, buat AdSense. Gue kepengen balikin ini ke obrolan lagi nih. Ini kan tadi kan kita agak ngeliat spion belakang ya. Sekarang nih waktu yang lihat spion depan juga kan. Seperti yang Mamat bilang, ya udah nggak ada pilihan, adanya begini dan ke depan ini sementara masih ilusi tapi segera akan jadi kenyataan kan. Bahwa ada Pak Erick jadi ketua, waketumnya Ratu Tisha dan Pak Zainuddin Amali dan eskonya itu. Apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan nih? Atau celotehan kita apa nih yang bisa kita titipin kepada orang-orang itu? Karena nyatanya ya memang begitu gitu. Ya karena yang pertama paling prioritas organisasi ya bersih-bersih lah. Bersih-bersih lah. Sesuai tagline-nya dia ya. Iya. Bersih-bersih. Tangan kotor kan sebetulnya tahu juga. Tapi bisa nggak ketum pecat exco? Nggak bisa. Itu pecat eksu nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah. Tapi bisa nggak? Bisa nggak? Nah makanya kan gue bilang. Nggak bisa. Udah, proses aku tuh masih tetap pada prinsip awal. Bubarkan ini federasi udah. Bos, tapi jangan Kita bentuk baru. Iya. Enggak, jangan lupa ketum bisa kendalikan exco. Nah, Hah? Bisa juga kan? Bisa kendalikan. Iya bisa kan? Bisa dong. Dua jenderal udah pernah berkecimpung di sini. Dua-duanya awalnya mengendalikan exco. mungkin dia- di akhir-akhir ditinggalkan exco pindah perahu. Ya gimana? Mungkin dia modalnya tangan kosong. Oh. Sama kayak kemarin itu lawan bule begitu kan. Ya makanya Iya, dua jenderal. dia Dua bilang. jenderal. Tiga ya, 3 bintang ya. 3 bintang. gimana Gimana? kalau Pak Erick masuknya dengan cara kayak gini? Dia menahin BUMN beberapa kali ngelaporin BUMN di bawah dia ke polisi kan, Kan ke kejaksaan Dia kan. itu mau ngelaporin apa? Ya, Jadi misalnya. aja udah melanggar undang-undang. Mau ngelaporin apa lo? Diketawain orang lah. Jadi PSSI pun kan gandeng. Kecuali dia Gandeng Stalin maksudnya. kecuali dia memastikan Gandeng sahabat bahwa Bung Towel. ya kecuali dia memastikan bahwa selama saya jadi ketum PSSI tidak ada dana APBN masuk ke PSSI. Oke. Nah itu salut gua. Dan mudah-mudahan Tapi dana BUMN nanti enggak. Oh. ya kan Tapi yang PSSI APBN. bukan BUMN ya. Bukan BUMN. Bukan. Nggak maksud saya kan ini kan ada kesempatan kan tadi gue mempermasalahkannya kalau kita ngambil dari undang-undang kementerian itu kan begitu. Kecuali kemudian dia menegaskan bahwa selama saya jadi ketua umum PSSI tidak akan menerima dana sedikit pun dari APBN. Nah itu oke. Itu oke. Tapi misalnya gini, misalnya nih Pak Erick ngomong nih Bisa ke nggak? semua exco. Dia bilang gini,
gue lupain masa lalu, gue lihat masa depan. Tapi kalau lo nyolong di masa depan, lo jadi mafia di masa depan, gue hajar lo semua. Ya. Gue contohin satu orang, misalnya kayak gitu. Kan Orangnya bisa tinggal jadi, bilang masa Pak Jenderal Erick juga masuk begitu gitu. semua. gitu semua. Pak Iwan Bule Malah juga sambil dulu marah begitu seperti itu. ditaruh. Tapi ntar Pak Erick bilang, gue bukan Iwan Bule, gue bukan Edi Rahmayadi. Lah, gua Kira-kira siapa? cair yang gue. Ya, Enggak, gue Erick Thohir, gue pengen buktiin. Gue punya nyali, kan bisa aja. Kalau gue melihatnya begini bos, pendekatannya jangan-jangan Iwan Bule, Edi Rahmayadi salah di situ. Salahnya? Dalam artian, ya tadi kan kalau mau ngelobi pasti ada pertanyaannya, apa untungnya gua ketika gua nurut sama lu? Kan kalau ya minta maaf, misalnya Pak Erick dengan segala kelebihannya dalam arti sebagai Menteri BUMN, udah bos nurut aja, ntar lu jadi komisaris gimana? Ya elah, ya aku sedih. Contoh bos. Maksudnya gitu Mat. Contoh Mat. Nggak terima aku. Gini loh. Enggak, ya. Ini orang-orang yang gini, aku kesel pertama ya, adalah orang-orang yang pertama yang mengeluh-elukan sekarang, adalah orang-orang yang kebanyakan adalah yang melarang rangkap jabatan di awal-awal. Mereka senang juga gitu loh. Awal-awal gitu. Nah ini sekarang gini, kita maklumi sepak bola, tapi nggak apa-apa komisaris BUMN-nya rusak. Nggak apa-apa nih kayak gini. Gak terima juga. Komisaris. Saya nggak terima orang Exco pimpin BUMN duit APBN Bukan. minus itu dibayar. Ini maksudnya contohnya, maksudnya Ya. mungkin pendekatannya agak salah menurut gua. Yang dilakukan oleh dua jenderal tadi ya, Pak Edi sama Pak Edi Pak Iwan. sama Pak Iwan. Jadi kan pendekatannya nggak smooth, harus ekstra keras gitu ya? Emang Bang Wester nggak keras? Nggak, maksudnya keras, nggak hanya keras. Maksud gua, tanyaan berikutnya tadi, apa manfaatnya gua nurut sama lu? Kalau nggak ada yang di Bergen kan? Oh, kalau ini Ya, bisa ada. Bergennya. Bergen ya, jadi nurutnya itu. Jadi Ya ukurannya memang Dijinakan. harusnya Pak Erick bisa belajar ya dengan kejadian Pak Iwan Bule, Dan Pak Edi. Kenapa mereka berdua bisa sampai seperti itu? Mudah-mudahan itu bisa jadi cermin lah buat Pak Erick bahwa Iya. supaya tidak kejadian Benar, lagi. benar. Karena kemudian saya juga setuju mungkin saya pikir beliau juga ketika dia merangkul orang-orang lama yang konotasinya memang itu adalah salah satu ya negatif, pasti beliau juga pasti sudah berpikir kan untuk next selanjutnya. Nah caranya seperti apa? Mungkin ya kalau dua kemarin antara Pak Edi dengan Pak Iwan lebih ke strike karena memang dari aparat, mungkin karena ini dari pihak istilahnya apa? Politisi. Iya politisi. Ya kita tahu lah politisi itu kan jago lobby-lobby, jago Jadi kita negosiasi. toleransi lagi. Padahal kata Toleransi Bapak dua lebih-lebih kali. lagi nih. Ya, mau gimana memang sekarang Pak Erick kan sudah diputuskan. Artinya memang kita harus memberikan kesempatan bagaimana. Benar. Artinya Kalau kan untuk memberikan prosesnya kesempatan PSSI kita satu. tidak boleh ngejudge di awal. Benar Iya. itu. Saya sepakat dengan itu tuh. Ya. Yang tidak kita saya sepakati itu garis kita ke depannya. Ini Pak Erick naik nih, kita lihat dulu dong, nggak bisa kritis dulu dong. Betul. Nggak bisa, walaupun pesimis boleh ya, Betul. Ya. pesimis boleh. Ya. Tapi rules yang lurus tadi, yang PSSI harus A, B, C, D. Tapi karena Pak Erick naik, boleh deh E, boleh deh D, boleh deh ini. Kita geser-geser rules ini, itu yang dari awal ya nggak bisa gitu. Rulesnya tetap Pak Erick yang harus jalan di track ini gitu Ya. loh. Nggak bisa kita geser rel ini biar keretanya, biar bisa lobby-lobby sana. Nanti Exco bisa jadi komisaris atau PT punya Pak Dalam Erick rangka yang menjinakkan kelola gitu. liga, PT Pak Erick yang kelola liga misalnya, Ya. gitu kan? Nggak, tadi- Konflik of interest gak tuh? Tapi ini bukan kebetulan kan? Pandangan pendapat itu Enggak. bukan kebetulan. Makanlah, silakan. Tadi cuma asumsi ya. Dalam artian begini ya, tadi pastinya ada Bergen kan. Kenapa gua harus ikut Pak Erick? Ya gitu kan. termasuk PT Pak Erick yang pegang liga juga Kenapa? itu asumsi itu. Tadi kan duanya itu yang lanjutin. Oke, yang ada di depan mata nih, Nih, kalau Imam nih dari tadi oke-oke aja ya. Iya. Kita suruh mikir. itu enaknya gue Yang bro. kena kita ini. Satu-satunya pakai jas Imam. Kayak KLB jadi. Gue mantesin diri bang. Mana tahu ada yang telepon kurang nggak? kenapa PSSI aja murah. Itu kalau kemarin ada debat antar ketum, moderatornya dia men. Iya. Nah itu juga salah satu yang saya cermatin kan. Saya ikut serta di pemilihan ini, saya orang baru tidak dikenal Asprop. Kita tidak punya wadah loh.
secara face to face dengan Asprop Sorry, untuk tapi ada penyampaian visi misi. tidak ada. Nah, itu maksud gue. Itu tidak ada gitu. Jadi bagaimana mereka bisa Iya, maksudnya, memilih? tapi paling nggak orang bisa ngeliat loh, ini Tidak serius. ada gitu. Jadi Ajaib banget ya. Iya. nggak ada gitu. Nggak perlu mah, visi misi nggak perlu. Kan di proses awal nggak ada juga. Taruhannya bukan visi misi. Bukan. Iya. Bukan. Apa dong? Hah? Berapa banyak cetak gol? Apa banyak cetak gol bagus tuh. Iya. Iya benar juga. Ya. Ini kalau posisi, aduh striker ini kurang tajam gitu kayak seleksi. Kalau perpanjangan waktu kayaknya bagus ya. Kayak Kalau Kongres perpanjangan waktu bagus. Iya. Dong. Injury time. Injury time ini 90 plus 3 ini. Ada break dulu. Oh, Kalau ada. bisa water break dibikin. Atau pura-pura cedera lama banget ya. Nah, itu dia. Itu kemarin kan juga dilihat nih siapa yang paling banyak seleb di belakangnya nih. Oh iya, oh udah ini aja lah, nggak usah visi misi, itu nggak ada visi misi. Udah udah. Iya, kenapa ya? Bukan di nggak ada? situ pertarungannya. Itu memang bukan Dan pemilihan. kita waktu itu coba mau buat, cuman kebanyakan nggak mau datang juga. Kang Jalu waktu itu udah bersedia datang, Kang Arif 4 juga datang. acara saya yang berkaitan dengan 2 Batal ya. batal itu semua. Karena 2 orang. Bagi mereka juga nggak terlalu penting juga nyampein visi misi itu kan. Iya, bukan di situ pergumulannya. Ya ngapain lagi keluarin visi misi, paketannya udah keluar sebelum menyampaikan visi misi. Dan prediksinya gampang ya. Oh gampang banget. Bang, itu kan kita prediksi dari awal, Bos. Cuma 4-4-2 tuh. Iya. Saya Justru pikir saya sebetulnya harus kenceng. kalau media yang bikin acara-acara misalkan debat atau diskusi, memang tidak ada kewajiban buat mereka ikut. Harusnya KP yang membuat sebagai rangkaian acara. Iya. Bisa dikatakanlah masa kampanyenya atau apa. Kalau KP membuat dan itu kewajiban, ya mau nggak mau mereka harus. Sekarang akan datang. pertanyaannya, KP itu kerja atas dasar kode disiplin. KP ini apa sih? Koalisi Perubahan. Komite pemilihan. Ya, masuk Memang barang ada itu. dasarnya di kode disiplin, kode disiplin. Kode pemilihan bisa apa? Pemungutan suara ulang. Nggak ada loh pasal Nggak itu. ada. Dan di pasal itu pun nggak ada di kode pemilihan ketika yang terpilih terus mundur lalu otomatis yang Otomatis naik. itu nggak Ranking ada. bawahnya juga nggak ada tuh. Pertanyaan ke Kang Jalu. Iya. Itu kan ada pemain-pemain sepak bola tuh yang ikut aja ke Bambang Pamungkas dan lain-lain. Mereka tuh lobby pemilik suara Enggak, nggak? batal kan nggak jadi. Nggak jadi Nggak masuk lolos ya? Nggak lolos. Nggak menyampaikan apa? Surat Dokumen- kesediaan ya, pribadi. kesediaan Ya? pribadi. Jadi nggak ikut. Oh, pantas gue banyak sedih kemarin ngeliat nama-nama itu ya. Gua harus ngomong Itu ini. tiba-tiba muncul itu nama-nama. Iya sih. Mereka juga sendiri dikonfirmasi apa nggak tahu Nggak tahu tuh. ya. Abang-abang. Mamat yang pengen nggak muncul ya. Telat setengah jam. Abang-abang, Sengaja gua harus bahas ini nih. Sorry, gua harus bahas ini di diskusi ini. Soal Piala Dunia U20. 93 hari lagi dari sekarang. Kalau kemarin Pak Erick ngomong 94 hari. Sekarang udah 93 hari. Ada nggak catatan-catatan nih untuk PSSI jelang U20 Piala Dunia? Jadi gini, ukuran yang pertama Maret di Uzbekistan. Kalau lihat TC sekarang, perkembangan sekarang termasuk Sinteyong yang apa namanya, misu-misu lah, marah-marah karena pemainnya nggak dikirim TC, ribut sama Thomas Doll karena nggak dikasih kan. Iya, Beberapa pemain yang dimiliki Persija. Maka kita, aduh rawan nih, ini situasi alarm bahaya nih, persiapannya terganggu. Lalu bahkan yang sudah ada di luar negeri disuruh balik lagi. Siapa itu? Marcelino dan Ronaldo. Ini sebetulnya kita pesimis. Tapi oke lah, kita tetap berpikiran bagus buat adik-adik kita. Kita lihat di Maret di Uzbekistan. Kalau itu bagus, oke, ada harapan besar. Tapi kalau di Uzbekistan agak drop, jeblok, ngeri nih nanti di bulan Mei ke Juni Piala Dunia U20. Apalagi kalau drawingnya nggak menguntungkan. Ya, di grup berat. Karena akan sulit. Karena dalam konteks politis, kalau Siapa tahu drawingnya drawingnya berat, diulang. sedap. Pakai konteks politis ya. siapa Kenapa nggak tahu- ngomong konteks sepak bola aja? Ah. Dalam konteks politis, kalau drawingnya berat, misalnya dengan Prancis. Bisa diulang tapi Lalu- kalau berat. Iya. Bisa aja Prancisnya atau Itali, Inggris mengundurkan diri. Sana naik Ekuador, Guatemala gitu-gitu. Iya, takutnya itu. pertandingan pertama 6-0 kan buat sisi politis nggak bagus. Iya, nanti Prancis ditanya, kenapa kamu mengundurkan diri dari grup B misalnya? Saya tahu diri. Saya tahu diri, Ekuador lebih bagus dari saya. Mam, boleh nggak ya? Sorry. Yang ngocok nanti pas apa penentuan grup itu komisi pemilihan yang sekarang, enggak ya? Enggak, FIFA lah. sorry. Mam, Gak terima gitu dia. gue masih terganggu nih. Apaan? Jadi itu kemarin pemilihan gimana sih kayak pemilihan ketua kelas gitu? Kok nggak ada Jadi- visi misi itu gimana? Ya pertama memang visi misi itu tidak ada, tapi memang yang seperti Bang Toel tadi bilang, Apa tuh? ketika Pak Yunus Nusi mundur, ya, ketika Pak Yunus Nusi mundur,
itu forum ketua KP hanya cuman bilang, berarti kita akan pemungutan ulang atau Pak Zainuddin Amali sebagai peringkat ketiga otomatis naik katanya. Oh ditanya? Ditanya, gimana kalau naik? Setuju? Setuju. Gitu. Tunggu. Tapi waktu ini adalah ketua-ketua, mari kita pilih, gitu doang. Nggak tahu tuh dia mau ngapain dulu nggak? Enggak, saya aja nggak dikenalin sebagai ketua. Buset. Nggak dikenalin. Kayak cuma duduk berempat gitu. Disangka timnya Pak Erik. Makanya itu, kalau lolos kemarin formulir saya, tujuan saya bukan di dalam itu untuk duduk aja. Pak Erik, Pak Lanyala, Kanjuruhan. Ini, voters, dosa kalian nih, ini gitu. Pengaturan skor sepak bola gajah, Biar macam-macam tuh. diambil gitu gambarnya sama Dualisme, TV gitu. ah? Dia diambil sama TV Bukan, gambarnya. nggak usah untuk TV. Saya bukan mau cari Untuk AdSense voter. kayak Hands up. Bung Karena Hensa. kalau mau diambil itu bisa aja dipotong gitu. Enggak, buat Diedit. voters sini aja siapa tahu ada ilham. Ada kesadaran. Mereka lihat ya ampun, Tahu-taunya kita blur. banyak banget gitu. Sehingga mereka mencoba revolusi lah di dalam kan, maksudnya merubah sendiri gitu kan. Kita ingatin aja gitu. Masuk ke dalam, ayo gitu ya. Teman-teman semua, marilah kita pilih Gitu. ketua umum kita. Pemilihan dimulai dengan seluruh. Enggak, itu nyanyi. Gak ada nyanyi om. Ya, maksud gue adalah segitunya pemilihan ketua umum itu. Sesederhana itu. Terus kita sekarang repot-repot ngomongin setelah ini PSSI mau gimana. Itu dia maksud Kemarin aja kagak ada yang peduli, visi misi yang ditanyain itu kita dia ngomongin. maksud aku. Udah ganti topik aja. Berarti ente mau nyamain pemilihan ketua umum PSSI sama pemilihan ketua kelas. Ketua kelas. Bahkan ketika Yunus Nusi aja waktu pemungutan suara pertama angkanya tinggi, Nyebut terus itu saya. Hamba Allah nggak bisa sebetulnya. disebut dapat angka bagus, dapat suara Tertinggi. tinggi, itu kan artinya voter nyaman kan? Benar nggak? Satu frekuensi. Iya, satu frekuensi. Jadi selama voter satu frekuensi nyaman ya susah dong. Iya, Mau makanya teriak-teriak itu negatif, itu gimana, itu jagoan, itu bandit atau apa ya? ya sama aja, makanya saya bilang gini loh, ini bahkan ada potensi dualisme loh. Kalau bilang tadi paketan-paketan, lalu ada paketan yang nggak masuk, berarti kan ada sebagian dan hampir banyak itu yang memilih lain gitu kan. Jangan subversif dong, Mat. Ada dualisme lagi. Enggak. Subversif, Mat. Bukan gitu, apa ya ngomongnya, udah bubar aja nih. KLB lagi. Gak usah KLB, bubarin dulu. Ini Bikin pertanyaan seperti bagus buat Kang Jalu. Lu nyiapin visi misi kan? Nyiapin. Wih. Terus Jadi lu gini, bete Pak. nggak waktu nggak disuruh ngomong visi misi? Dari awal saya pelajari 2019, saya tanya ke Arif kan, Arif sempat ikutan. Kan dulu sempat ikut ya bang ya? Saya nggak lolos, Iya nggak lolos, dari karena nggak PHRI lolos kan. 2011. Jadi saya Habis tanya- berapa? Jadi saya sudah tahu bahwa memang tidak ada nih visi misi gitu kan. Karena poin pertama memang saya sih tahu saya tidak akan menang gitu. Tapi ya saya diundang ke beberapa acara, memang buat saya juga itu salah satu platform saya untuk Menyampaikan. Ya masalah mau didengar apa tidak sih tidak jadi masalah. Kan tujuan saya dari awal memang siapa tahu nih para ketum yang terpilih bisa mempergunakan visi misi saya. Itu Dia kan. udah tahu ukuran sepatunya, Mat. Betul gitu. Sebenarnya Mulia sadar banget ya. tim lu. tahu. Ya, harapan saya memang Gak seperti terpilih itu. pun gitu. nggak apa-apa. Tapi kan ketika Itu saya duduk kurangnya lu, kemarin, ya saya bisa dapat nomor telepon pribadinya Pak Erik gitu kan. Gitu saya bisa ngobrol sama Pak Tanuri karena memang Sama aja ternyata dia malu pengen duduk bareng. itu Tapi yang saya dengan kampanye Kanjuruhan, kampanye apa? Ngapain saya minta nomornya Menpora minta nomor saya di Kompas waktu itu saya nggak kasih. Nggak, bedanya sama Bang Jalu apa? Dia nggak punya kartu nama. Nggak bisa nyodorin. Menpora minta nomor saya nggak kasih loh. Makanya itu, Mat, ya. Padahal mau jadi staf khusus, Mat. Kemarin terpilih tanpa visi misi, terus Imam ngumpulin kita di sini ngajakin ngomong apa selanjutnya. Apa? Mereka yang peduli, men. Gimana Iya. kita ngomongin itu? Bayangin itu, berarti kan nyaman. Juni Rahman masih masuk Exco, berarti kan voter nyaman tuh dengan mereka. Jadi sorry balik lagi, berarti ke Kan depan- kita doang yang salah berarti, cara berpikirnya. Bung Toel, berarti. berarti ke depannya sebenarnya kita berharap-harap cemas ya sebenarnya. Iya, Atau betul. Udah nggak punya harapan sebenarnya. Betul. Harap-harap cemas aja. Harap cemas. Atau harap-harap dengan catatan. Ya kita nggak tahu juga. Terlalu optimis ya? Karena Pak Erik kan belum bisa start di kemarin gitu. Dia start setelah ini kan, next ini hari pertama hari ini gitu. Iya. Dia menjabat, kita lihat aja apa gebrakannya. Tapi ini saya pakai kata-kata Gus Dur ya. Sedap. Ketika Gus Dur membubarkan Kementerian Sosial, kan orang protes tuh. Rencana. Waktu itu kan udah Bubar, bubar. bos. oke. Penerangan sama Kementerian sosial. Penerangan sama Penerangan, Penerangan iya. Sosial dibubarin.
Lalu kemudian orang tanya lah ngapain dibubarin? Oh iya banyak korupnya. Harusnya Kementerian Sosial buat orang-orang miskin, tapi malah untuk dirinya sendiri. Lah kan itu tikus-tikusnya aja diberesin, dihabisin aja. Gus Dur jawab apa? Gak bisa. Ini tikusnya udah menguasai lumbungnya, jadi lumbungnya harus dibakar dulu. Itu maksud lu apa? Ya maksudnya kayak gini, mau ada Zeus, saya ulang lagi ya, Zeus, Thor, Dewi Petir, apa lagi? Dewi Persik, Dewi Persik belum? Putri Kapten Amerika, bisa Kapten juga. Amerika. Ini turun nih, yang wah ini beda. Wis apa slogan-slogan kan? Iya, ada, beda, ada. iya. Beda ini. Sistemnya masih begini Iya, iya. dan sebagian orang yang menjalankan sistem itu masih sama. Dari zaman yang aku masih kecil. Orang-orang itu kadernya lagi karena kita tahu semua kan yang masih di dalam gitu loh. Lalu apa yang mau diharapkan? Ini tikus udah benar-benar menguasai lumbung dan membentuk lumbung itu. Ini dinding lumbungnya itu tikus nih. Tapi Kang Jalu masih ada optimisme loh. Gue Mau lo masih ada sih Bali. Enggak gini nih. biar diskusi. Nih, misalnya ya, lo undang Erick Thohir sama Lanyala ke sini, mereka pasti langsung pulang, Bang. Kenapa? Karena menurut mereka lebih susah di sini men daripada kemarin. Ya kemarin nggak perlu sampai Nggak perlu, nggak ada di datang sini. foto-foto terpilih udah balik ada Ini rapat, udah gitu. begitu Lanyala duduk Erick Thohir, Pak nanti kalau jadi ketua PSSI mau apa? Wah, susah bos ini. Di Kongres nggak ada begini-begini bos. Di Kongres nggak pernah ditanyain ya gitu kan? Ya terus sekarang kan pasti ujung-ujungnya perbincangan kita ini ya kita berikan kesempatan, kita optimis, Ya kalau kita doa. harapan ya saya udahlah. memang Pak Erick kuat ya. Karena ketika kemarin saya pulang jam 7, kemudian saya sampai rumah saya lihat daftar esko yang ditetapkan. Saya secara pribadi ngeri loh lihat esko ini. emang menakutkan udah Mas. Ya orang lamanya masih ada, tapi Dan Masih generasi banyak. baru ya masih ada juga. Ya orang baru, tapi orang lama sebetulnya. Iya. Yang saya tahu juga itu siapa. Atau pola gitu. lama gitu ya. Ya pola lama. Muka Jadi baru, rasa lama kali ya. Apa? Kaderisasi dari yang lama. Mantap. Kaderisasi dari yang lama. itu yang agak Aktivis ngeri. sekali. gitu. Enggak, Nah, gue ini mumpung inget Oke, nih. lanjut. Fragmen waktu lo nyebutnya apa? Yunus Fragmen itu Nusi apa? lagi. Iya. Mau cari bahasa. Hamba Allah aja. Ada pakai sahabat, Iya, iya. saudara, gitu kan bisa. Kita orang Indonesia loh harus. Iya harus lembut. Ketimuran bro. Waktu mundur kan ada break dulu. Kalau nggak salah katanya sama Iwan Budianto ditarik dulu, dibawa kemana dulu. Bener nggak itu? Sebelum mundur. Nah saya nggak lihat karena posisi Nggak, maksudnya kan nggak langsung kan? Begitu Nggak ada penghitungan suara terus langsung mundur. itu nggak kan sudah diketok dulu tuh. Udah ketok. Udah ketok terpilih dulu, ya, siapa? terpilih. Masalahnya udah ketuk ya. Iya, Bisa udah itu diketok langsung itu. otomatis ganti ya. Udah Enggak dia mundur. KP ini Udah ketok, tercoreng. dia mundur setelah ketok. Yes, KP ini cedera itu. Iya dong. Jadi nggak prosesnya itu capable. udah ketok. Nah kemudian Pak Yunus datang, dia mau bicara, tapi ketua KP-nya lagi ke belakang sebentar. Kata ketua banding, si Om Gusti Randa bilang sebentar, ketua KP-nya lagi. Ketua bandingnya siapa? Gusti Randa. Di Randa. Gitu. Tunggu sebentar, datang lagi. Jangan gitu, jangan ketawa. Orang aku nggak ada. Datang aku lagi nanya, baru, aku nggak jelas. baru dia ngomong bahwa dia mundur. Nah ketika mundur gitu, akhirnya disampaikan ke forum bahwa itu mau ulang atau mau otomatis naik. Gitu Pak Jaidun. Akhirnya forum memutuskan yaitu hitung disahkan. Enggak, hikmah apa gitu yang terjadi setelah di pertama dia masuk dalam slot Kedua wakil tetap ketua umum. ikut. Kedua ikut, terus mundur. Hikmah apa itu? Proses apa yang terjadi? Itu menarik. Atau tawaran apa kali ya? Itu pas momen sholat asar nggak gitu? Maksudnya sholat asar atau sholat Mungkin dapat maghrib? hidayah Siapa ya? tahu Iya. Hidayah ya? ada nggak itu? Ada. Daya atau apapun namanya gitu. Ya udah, Hamba Pak. Allah itu. Kalau udah pasti lagi, saya aja yang orang umum yang tidak mengerti politik sudah pasti itu ada deal-deal. Iya, pasti ya. Gitu kan. Karena kalau emang tidak ada deal-dealan, dia tidak akan karena memang itu kan jabatan yang diincar Pak Yunus Nusi dari awal yang kita tahu pengen jadi. Oke, Ketum. kita tebak-tebakan. Ini sekjennya Yunus Nusi nih. Kayaknya. enggak. Nah, Nggak. Ayo kita tebak-tebakan. Enggak. lo siapa Bung? Samara. Wah, Sama saya Rama nih. berbeda aja. Iya. Perempuan. Enggak sih. Kalau saya menebak awalnya deal-dealannya Kan harus liar memang Pak Yunus sedikit. Nusi. Bakal jadi Tapi sekjen. kemarin ada yang bilang ke saya bahwa Pak Yunus Nusi deal-dealan untuk pileg di Makassar atau di mana sih? Gorontalo. Tanya. Deal lagi makan sampai politik. Di fak-fak nggak? Enggak. Ini ribet Namanya banget. sih seperti itu. tapi Kehidupan saya nggak sepak tahu. bola Indonesia ini luar biasa. Sampai ke arah politik gitu ya? Gila.
Lah iya memang nggak ada makan siang yang gratis. Enggak, gua kalau sekjennya Samara gua setuju lah. Kok setuju? Oh mahasiswa gua. Anak para Madinah ya. Ujung-ujungnya deal juga nih. Enggak, gua bangga dong. Gua para Madinah tuh. Sanggup gak menghadapi itu semua? Gua akan bantu dengan doa. Hasil. Wih. Kalau pribadi saya pengennya sekjen bukan orang Lama. bukan orang lama. Jadi Pak Erik harus memilih sekjen yang mempunyai kapasitas tapi orang Pak Erik. Jadi tebak-tebakannya siapa? Prediksinya? Hasan Abdul Ghani. Wisnu Tama kali. Azrul Ananda. Saya lebih setuju Pak Azrul. Pak Azrul. Lebih keren pangeran sih menurut gua. Pangeran siapa? Emerson Yunto kenapa enggak? Oh iya, sekalian tim sukses. Mamat, Iya, nah, katanya kan Mamat. disebut-sebut. Mamat. Ada namanya. Oh iya Mamat, muncul. Mamat. Ada. Mamat disebut. Gua yakin Kita lihat ya, kita lihat. Gua ya. yakin kalau gua bikin polling ya, siapa sekjen yang akan datang, Mamat Mamat. pilih. Berarti taruhan gua. Enggak. Lo kalau dapat Mat, nih misalnya lo tawarin sekjen nih. Terus lo mau ya? Kira-kira ya, lo mau nih, kira-kira. Lo bisa memprediksi gak tampang-tampang kita ini? Dia telepon. Bung Toel. Sahabat lagi sama saya nih. Mau kesini nggak? Nanti kan ada poster tuh kan ya. Erick Thohir, Zainuddin Amali, Ratu Ratu Tisa, Mamat. Mamat. Nah, ini kan paketan menteri. Iya. Ratu Tisa, Mamat. Iya. Paketan sendiri lagi. Enggak, tapi gue setuju juga kalau sekjen itu orang-orang baru. Samaro oke, Pangeran oke, Mamat oke. Mamat udah nggak gondrong lagi, kan dia mantesin juga tuh. Tapi kan kalau gue nggak salah Atau sekjen itu harus kerapian, semua jabatan harus kerapian. Foto bisa. ijazah ini. Itu sekjen harusnya kan orang ketum kan yang memang Ya. dipercaya untuk bisa menyelenggarakan itu kan. Karena Jadi- tuh jantungnya juga kan. Iyalah. Tapi tergantung juga, bisa jadi orang ketum, bisa jadi juga enggak, bisa jadi orang lama karena deal-dealan dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Ya Yunus Tinggal- Nusi boleh lah masuk. Tinggal kita lihat aja Iya, gitu Yunus kan. itu masuk makanya. Mungkin para voter oke nggak apa-apa Bapak, tapi kita sekjen ya. Kita Kan yang sudah pegang sekjen berkorban ya. Siapa? dia. Iya. Bener nggak? Iya, sampai pemilihan 2 kali kita nggak Iya. tahu nih di balik deal awal kan kita semua tahu komite pemilihan nama-namanya udah beredar duluan, paketan udah beredar duluan, ini siapa ketua, siapa baca-baca gitu-gitu kan. Dan kita nggak tahu kan pasca pemungutan suara ulang. Ada apa di situ tuh? Sama Ya mungkin baca ketika Yunus Nusi sesuatu mundur. gitu. Itu ada apa lagi? Baca sesuatu apa ya? Cerita inspiratif gitu. Oh. Gini sih, Imam juga nggak tahu kemarin ternyata nggak ada visi misi. Nggak, gue nggak duga sesederhana itu bro. Sorry, kalau gua baca di Gue nggak berita, sesederhana. gua baca di berita katanya sebenarnya ada penyampaian visi misi tapi tidak ada tanya jawab. Yang gue tahu begitu. Malah katanya ini ya. Ya, makanya itu yang jadi aneh. Di undangan kita undangan juga nggak ada. Di Nggak undangan ada. acara memang tidak ada. Ya udah, mari sekarang kita ke konklusi, kesimpulan. Apa nih? Apa tuh judulnya? Mau dibawa Ya mau kemana? gimana investasi ke depan. Dia udah mau jawab. Gue masih bengong-bengong gue. Ya udah, ini mungkin terakhir nih, udah sejam soalnya. Closing statement lah masing-masing. Dari Mamat dulu, dia tadi paling terakhir. Lo apa Mat? Sebagai calon sekjen ya? Bukan. Wes. Sekjen jadi bro. Oh, jadi. Lo jangan rendahin gitu. Pun ditawar ku tolak lah. Cie. Masih pengen marah-marahin PSSI. Kalau udah sekjen nggak bisa lagi. Marah-marah, tapi depannya kaki. Kalau menurut saya apapun ini tentang sistem masyarakat Indonesia itu 80% adalah masyarakat bola gitu. Semua orang matanya ke sana. Prestasi gampang aja, pengaturan skor juga kita bisa dapat prestasi gitu. Iya. Apa yang kita butuhkan jangka pendek? Ya iya dong. Ya benar dong, ini fakta gitu loh. Berarti kalau ngomongnya begitu ada match fixing, ada kongres fixing gitu. Jadi kalau ini Enggak. Itu kan cara analisisnya. Iya, maksudnya Karena situ sudah prestasi mulai. segala cara itu kita bisa dapat untuk prestasi, tetapi Ya. proses bagaimana pembibitan usia muda, bagaimana federasi ini Itu kan berjalan. teori katanya. Iya, Teori itu kan udah banyak. Iya, federasi ini berjalan sesuai track yang lurus gitu. Masuk ke sisi politiknya bagaimana, benar gak orang bisa rangkap jabatan? Ini terima duit dari APBN gak? Duitnya selama ini dari FIFA, dari APBN, dari macam-macam kemana aja? Bisa diaudit gak ini federasi? Nah ini sistem, bukan satu orang tangan besi lalu kemudian bisa membenahi semuanya. membenahi kalau di dalamnya itu mengurung diri gitu loh. Banyak sebagiannya mengurung diri. Jadi nggak akan kemana-mana. Kalau ditanya akan kemana kan? Nggak akan kemana-mana. Prestasi gampang banget kita bisa dapat.
Iya gampang sekali itu loh prestasi AFF Asia Tenggara. Ya Tuhan gampang banget Mungkin itu. kita merindukan Kalau kita superhuman. Hah? Merindukan superhuman, hero gitu. Ya, yang saya takut di dalamnya masih kotor, Ya. masih busuk, masih kacau balau, masih. Kok nggak ragu-ragu sesuai track. begitu? Yang saya takutkan. Kan ada kata yang saya takutkan. Oh, dia udah ahli dia. Yang saya Ahli dia. Dapat salam dari Brigita. yang saya takutkan adalah di dalamnya kacau balau, suap apa dan lain-lain, pengaturan skor macam-macam, tapi kita punya prestasi. Iya. Sehingga orang itu euforia, sehingga lupa dengan isi dalamnya gitu. Masalahnya Dan kita dapat akarnya- jangka pendek doang, setahun 2 tahun, kemudian berubah lagi. Kacau balau lagi gitu. Nah ini yang saya takutkan tuh, bahwa prestasi dalam, tapi dalam berjalan seperti Karena ini akan aja. keropos, besok bisa hancur lagi. Bisa tuh. hancur lagi. Kita nggak sistemnya membangun keropos. sistem yang betul-betul ke depan gitu loh. Kayak Liga Inggris ya tinggal berjalan doang kan. Kita nggak tahu sampai sekarang siapa presiden Federasi Inggris. Nggak tahu. Gak tahu. Ketua Federasi Inggris. Nggak Kita tahu. cuma Kan? tahunya Liga Pep terbesar di Guardiola, dunia. Iya. Kita cuma tahu. Pep Guardiola. Pemain-pemain juga kita Iya, tahu. iya. Ten Hag juga kita tahu kali. Iya, Masa iya. Guardiola doang. Mungkin orang Inggris tahu juga kali ketua umum PSSI-nya. Tahu. Tapi gak rebutan ya, Mat? Hah? Gak rebutan. Nggak rebutan. Argentina juara. Emang rebutan. Ini karena saya. Ada poster-poster di jalanan Argentina. Terima kasih ketua PSSI. Nggak ada kan? Argentina juara dunia loh itu. Nah kita itu takut hanya berjalan seperti itu terus menerus. Kalau sistem ini tidak dirubah, nggak bisa. Namanya orang kuat itu harus kolaborasi. Iya. Nah Anda mau kolaborasi sama siapa di dalam ini? Harapannya apa? Kolaborasi kan kolaborasi dalam dulu baru eksternal kan. Kolaborasi dalam gimana 50%-nya diisi orang yang kita kritisi juga dari dulu. Dari zaman Pak Nurdin Halid saya masih ingat. Iya. Masih ada orang-orang ini gitu loh. Men lo tuh ngomong serius aja lucu. Ini nih. Ini orang-orang yang kalau masuk PSSI rusak nih. Gak peduli visi misi nih kan. Pedulinya cuma ketawa. Ketawa terima. Ketawa terima. Bro. Terus itu apa tuh? Enggak, Abis ini Eson, gue pengen ke Eson termuter. Oh, iya, iya. Lo ada yang mau komentar? Enggak. Gue tadi sebenarnya menariknya misalnya kayak Samara tuh pinter loh. Payaran juga pinter. Maksud gue, Kan gue cuma liar aja. ya, dan itu Pikirannya menurut liar, gue- Om, atau- dan menurut gue cocok. Kan sekarang juga akhirnya perbincangannya kayak Mama tadi. Ini yang mau memperbaiki sepak bola atau mau mempergunakan sepak bola atau perlu orang-orang pinter untuk membereskan sepak bola? Pertanyaannya gitu tuh, susah-susah kan pertanyaannya? Bubarin dulu aja biar gak susah-susah. Bubar, kita bikin transisi. Bentuk kayak Australia baru. Masukin orang-orang yang memang terlepas dari segala lama. Kalau sekarang catatannya harus berkecimpung dalam sepak bola. Dulu 5 kan tahun. pernah. 5 tahun kan? Kita pernah gagal juga. Dulu pernah dibubar. Dulu pas setengah-setengah habis itu main proyek masuk kan. Masuk penjara kan. Ya maksudnya bikin lagi. Bahkan aturan untuk mau jadi caketum atau anggota EXCO atau waketum adalah tidak pernah berkecimpung di sepak bola Indonesia 15 tahun lalu. Dari 15 tahun lalu sampai sekarang. Itu yang gue bilang, Mat. Itu hanya Selama ini ketua umum PSSI adalah orang-orang yang mengerti sepak bola. Tapi kita kalah terus. Inilah saatnya orang-orang yang nggak mengerti sepak Lu bola berarti, Mat. ngurus sepak bola. Lu berarti, Mat. Ya udah sekarang Eson biar Mama tenang. Nih kayak pertandingan aja lah sekarang lah. Jadi poinnya begini, Iya, gimana, ini Pak? udah keniscayaan ya. Pengurusnya udah terbentuk, ketua, wakil ketua SO-nya udah ada. Tinggal adalah begini, dia harus bisa buktikan keraguan kritik banyak orang dengan prestasi bos. Dengan isu yang soal bersih-bersih tadi. Saya kebayang di kepala saya gini, karena Pak Erik itu adalah Menteri BUMN, kayaknya dia akan mindahin slogan BUMN itu ke PSSI tuh. Jadi berakhlak. Jadi kan kalau BUMN berakhlak, sekarang PSSI berakhlak tuh. Nanti angkat napi koruptor jadi exco juga nggak? Kan di BUMN pernah tuh angkat ahlak tapi napi koruptor jadi komisaris kan? Cermatnya dia. Hah? Sabar. Lu gak perlu. Tulis semua. Itu setengah berakhlak om, kalau yang itu setengah berakhlak. Berarti ganti aja di PSSI takwa dah. Lu gak pelupa, Mat. Hah? Lu gak pelupa orang. Enggak. Lupa sih. Apa tadi ngomong? Nggak, Lanjut, Son. artinya gini, ya udahlah dengan segala plus minusnya gitu, udah kasih kesempatan dia setahun 2 tahun, mungkin kalau enggak kita harus fair sih. gitu. Harus fair kasih kesempatan. Jadi kasih kesempatan buat pengurus yang Buat Pak Erik ya, kalau yang lama Pak. Udah ketahuan ini. Udah Pak. Ya, jadi kasih kesempatan buat Pak Erik minus yang bawah-bawahnya berarti ya?
Iya, Pak Erik doang. Pak Erik ini bisa apa? Berkolaborasi dengan orang-orang ini. Kita harus fair kasih kesempatan buat Pak Erik. Tapi berarti dengan logika ini posisi sekjen tuh Q juga ya. Kalau Pak Erik bisa naruh orang yang kira-kira bisa naruh harapan di situ mungkin agak mending ya. Berarti Agak Yunus mending. Nusi ya? Ya, Kan kurang sudah lebih. berkorban banyak. Sayang banget. Sayang banget. Sayang banget emang pengennya itu. Kalau Samara gue nyenengin Hensat. Biar Rento senang. Iya. Sebagai dosen kan bangga pasti. Menurutku ada satu orang paling cocok sih. Apaan? Kaisang. Oh. Jadi sekjen. Jadi emang dobrakannya kalau memang Titipan ini. Tutup bro. enggak. Pantes dia berani, gue tahu nih. Kenapa? Oh, enggak bercanda. Kenapa? Enggak sekalian aja. Titipan nih. Loh, Samara titipan juga kan? Apa? Enggak, maksudnya sekalian aja gitu. Untuk ke RI satunya, jalur RI satunya. Untuk kalau ada apa-apa di dalam bisa ditembak langsung aja. Ini kan untuk memberesin sebagian besar di dalam ini kan. Sekalian aja gitu. Sekalian aja udah. Panjang urusan gue ini. Dia nggak terikat apa-apa, nggak ada jabatan, nggak ada menteri. Dia Iya, cuma bener anak juga. presiden. Kalau Pak Erik mau tunjuk hak prerogatif Pak Erik. Ya udah. Ya udah, makanya gue dari tadi ngelarang. Boleh. Takut ya. Takut ya kalah ya. Toel, silakan Bung. Saya mau bijak aja, mau kalem. Iya, udah. Saya mau nunggu PSSI sampai periode akhir tahun ini. Oke. Ketika konstelasi politiknya seperti apa. Baru saya ngomong lagi. Iya. Jadi saya mau bijak, mau diam aja. Mas Imam. Ya udah. Tunggu periode akhir. Ketum PSSI itu udah lama nggak ada yang sampai selesai tuh masa periode jabatannya. 10 tahun terakhir ya? Ya jadi mudah-mudahan aja, ini sih gue bijak juga lah kalau Bang Toel. Bukan tentang kesempatan, tapi gue nitip ke Pak Erik. Dengan segala kontroversi yang ada, dengan semua selebritis yang ada di belakang Pak Erik, tolong perbaiki sepak bola Indonesia, bikin kita juara. Sehingga mulut-mulut kita hari ini tuh yang membicarakan visi misi, itu terbungkam. Karena memang visi misi itu tidak penting selama timnas angkat piala. Angkat piala apa nih? Juara tanpa Juara apa? Juara apa? Ya apalah, bikin aja lah. Ya, bikin aja lah. Juara apa? Kalau targetnya piala kemerdekaan lawan Kamboja mah bisa. Angkat piala juga itu. Mamat kan lupa, kita macan Asia, Mat. Wah, macan Asia. Wah, ini ya nggak pelupa lo ya. Kang Jalu terakhir. Iya, kalau saya sih memang harus diberi kesempatan dulu lah ke Pak Erik. Bijak nih, bijak. Dengan beliau terpilih, kita lihat kesempatan ke depan lah. Cuman sebetulnya kalau di kacamata saya tidak berpikir masalah prestasi dulu, tapi bagaimana Pak Erik bisa mengkoordinasi Ya. kok itu dulu. Karena pangkal masalah nantinya memang di situ. Kalau beliau bisa mengkoordinasikan si para esko-eskonya ini yang menurut saya pribadi memang saya jujur ngeri. Itu sudah suatu keberhasilan buat Pak Erik Ya, gitu. ya Jadi benar. nanti ke depannya Pak Erik bisa apa ya? Bisa enak lah berjalannya ke depan gitu. Jadi benahi federasi dulu lah. Kolaborasi di dalam Memang kan? harus Iya. itu gitu. Gimana caranya tuh? Ya saya selalu bilang bahwa busuknya kepala pasti ke bawahnya udah busuk. Jadi memang harus federasinya dulu itu Kita tuh dulu. lupa nyalonin Kang Jalu jadi presiden. Iya, iya, iya. Oh, jangan-jangan Kita nggak ada yang nyebut Kang Jalu loh. Iya, Gue ada yang nyebut Kang Jalu. Wah. Saya nggak siap kalau saya Gak mungkin lah karena lawannya Pak Erik di kemarin ketum. Gue bisa kalau ada Orang deal, duduk Pak. bareng-bareng. Oh kalau ada? Kalau deal bisa. Deal lagi semua harus Dealnya tuh deal positif. Maksudnya kalau Bang Jalu gagal setahun, saya pecat ya. Wah, bisanya begitu bos. komisaris BUMN. Nah kan, tujuan ke sepak bola lain lagi nih. Dari tadi kita ngobrol Iya. ujungnya visi dan lain-lain. Minta nomor Pak Erik. Tadi dengar nggak? Minta nomor Pak Erik. Ada nomor, dikasih nomor pribadi. Kalau di Twitter biasanya begini. Bismillah komisaris. Gitu. Komisaris. Minta nomor pribadi tadi, Pak Erik. Tujuannya itu Kang Jalu. Udah Bang Jalu. Ya udah. Nomornya. Udah dapat nomornya. Kang Jalu makasih, Hensat makasih, Ya, Toel makasih, Eson makasih, Mamat makasih. Thank you. Guys, makasih udah nonton. Acara ini kita buat, kita dedikasikan karena kita cinta sepak bola Indonesia. Karena Don't kita try merasa this at bahagia. home, gitu, Don't tulis. try this at home. Ya walaupun gimana, sukses untuk kepengurusan PSSI yang sekarang. Seperti harapan kita semua, ini mudah-mudahan waktunya Indonesia juga bisa merubah hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Bang Priyono pamit, sampai jumpa. Makasih guys.